lama-lama akan meledak. Jadi itu termasuk hubungan toksik. Itulah fenomena toksik yang saya lihat dari kisah orang buta ini. Salah satu bentuknya itu pokoknya selingkuh tuh udah nyata banget kalau itu tuh udah toksik ya. Ini 3 ayat yang bisa kita pegang supaya kita tidak bergosip. Jadi kalau emosi kita itu nggak terkontrol, nah maka bisa jadi orang-orang di sekitar kita itu terkena. Halo Sobat Theo, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast kita kali ini yang sangat luar biasa. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang relate banget buat kita semua, secara khusus pasti buat anak muda. Nah, jadi buat anak muda yang mendapat link untuk mendengarkan podcast ini, silahkan disimak baik-baik sampai selesai. Nah, tentunya tema kita pada podcast kita hari ini adalah toxic relationship dalam lensa psikologi dan kitab suci. Saya Suantonia OP akan menjadi moderator juga pemandu kita pada podcast kali ini. Nah, selanjutnya kita sudah kedatangan 2 narasumber yang luar biasa ini ya. Yang sangat luar biasa, bukan di luar ruangan ya. Yang akan membantu kita untuk memahami topik ini lebih dalam ya. Yang pertama ada Mbak Cita. Selamat datang Mbak Cita. Halo suster, halo teman-teman. Iya, Mbak Cita ini adalah seorang mahasiswi Fakultas Psikologi, benar ya Mbak Cita? Benar. Bisa ditambahkan perkenalannya mungkin? Oke, halo semuanya teman-teman. Kenalin, nama aku Brigita Cita Utami Sinaga, biasanya dipanggil Cita. Sekarang kebetulan lagi di semester 8 nih, ya kan? Sedang mengerjakan skripsi. Wow. Skripsi ya, mumet ya suster ya. Oke, luar biasa. Ngomongin tentang skripsi nih Mbak, boleh tahu nggak judulnya apa nih? Kebetulan judul skripsinya itu hubungan kohesivitas keluarga atau hubungan keluarga dengan resiliensi terhadap korban toxic relationship. Pas banget ya, pas banget nih buat podcast kita kali ini. Jadi sumbernya dan penjelasannya pasti nggak kaleng-kaleng ya, tapi plastik bukan. Selanjutnya narasumber kita yang luar biasa juga, yang kedua ada Frater Bofri SCY. Halo Frater, selamat datang. Halo suster, Kak Cita. Oke. Halo teman-teman semua, salam kenal dari saya. Saya Frater Bofri Wahyu Samosir SCY. Biasanya saya dipanggil Frater. Oh ya betul, bukan Suster Bofri ya. Frater aja nggak apa-apa, Oke. biar aman. Biar aman ya. Nah sekarang saya sedang menjalani studi S2 Kitab Suci di Fakultas Teologi Bedawakti Universitas Sanata Dharma. Fakultas kita tercinta ya, Yes. Luar biasa. Jadi Frater Bofri ini akan membagikan pandangannya dalam lensa kitab suci. Wah, luar biasa ya, dari lensa psikologi dan juga kitab suci. Oke, selanjutnya kita akan memahami apa itu toxic relationship. Yang pertama dari lensa psikologi dulu. Sebelum kita masuk untuk diskusi lebih dalam, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya nih. Yang pertama, Mbak Cita, sebenarnya apa sih sebenarnya toxic relationship itu? Oke, jadi teman-teman ya, toxic relationship itu adalah hubungan yang toxic. Toxic itu artinya beracun. Nah, bisa ya didengar dari kata beracun itu bahwasanya toxic relationship adalah hubungan yang tidak sehat yang dijalani oleh seseorang. Ya, itu bisa disebabkan karena trauma di masa lalu, bisa bentuknya apa? Bentuknya bisa emosional, bisa fisik, verbal, dan sebagainya gitu, suster. Oh ya, nama juga toxic ya, teman-teman Sobat Teotok. Kalau toxic itu artinya beracun ya Mbak ya. Kalau beracun kan pasti nggak kelihatan kan. Yeah. Nah, ini hal yang menarik nih teman-teman semua dan Sobat Teotok semua, bahwa perlu disadari juga toxic relationship itu seperti apa. Dan saya ingin tahu nih Mbak, kenapa sih bisa ada toxic relationship itu sendiri? Yang pertama mungkin ada ketergantungan dari salah satu orang, itu trauma di masa lalunya. Misalnya dia itu perempuan ya, suster ya. Dia dari kecil kekurangan figur ayah, ya kan. Jadi dia pengen mendapat kasih sayang dari seorang laki-laki. Jadi dia udah mendapatkan nih sosok laki-laki itu yang mungkin dia cintai ya, teman-teman ya. Tapi pada dasarnya ternyata laki-laki itu kurang baik gitu, suster. Suka emosi, suka marah-marah. Tapi si perempuan ini tetap tidak bisa meninggalkan laki-laki itu karena alasannya tadi.
karena dia pengen ada sosok laki-laki di hidupnya, karena selama ini dia belum pernah mendapatkan sosok itu gitu. Suster. Yes, kurang lebih seperti itu. Atau yang memang berpasangan nih, udah pacaran nih, kurangnya komunikasi itu bisa juga suster ya. Kurang berkomunikasi, suka diem-dieman, ada apa-apa dipendam, dan itu lama-lama akan meledak. Jadi itu termasuk hubungan yang toksik. Bisa jadi bom waktu juga. Iya, ya, benar Mbak, ya? banget suster. Oke, menarik nih. Setelah kita memahami penyebabnya, kita juga perlu ya Mbak ya melihat ciri-ciri lebih dini ya, bukan bahaya penyakit fisik saja yang perlu dilihat secara lebih dini, tapi juga bahaya toxic relationship juga perlu dilihat ciri-cirinya sendiri. Nah, apa saja sih Mbak yang bisa kita lihat sebagai tanda-tanda ini hubungan yang beracun gitu? Yang pertama itu manipulasi emosional ya teman-teman, itu seperti misalnya sebenarnya kita nih nggak ada salah, suster. Sebagai perempuan ya, Frater. Sebagai perempuan tuh tidak ada salah, tapi malah pihak pasangan kita itu malah menyalahkan kita dan membuat diri kita ini jadi merasa rendah diri, suster. Kayak misalnya pasangan kita berkhianat, terus kita introspeksi diri tapi ngomongnya kurangnya aku ini apa sih gitu. Padahal bukan kita yang kurang sebenarnya teman-teman. Emang dasar pasangan kita aja yang kurang bersyukur mungkin ya, memiliki kita ini gitu. Kayaknya kok kayak berbau-berbau, apakah Mbak Cita pernah merasakan seperti itu? Ayo. Jadi bisa lebih dalam ya. Iya, ada lagi nih Susan. Apa lagi? Itu ada kontrol berlebihan namanya. Jadi pasangan kita itu mengontrol kita secara terus-menerus. Kita nggak boleh main sana-sini, kita nggak boleh ikut komunitas apa-apa. Pokoknya semua hidup kita diatur gitu. Ya. Padahal baru pacar ya Susan. Iya, ya. Belum orang tua aja nggak kayak gitu kali ya. Iya, betul sekali. Dan juga nggak adanya dukungan, misalnya kalau kita tadi ingin berorganisasi, jangan deh kamu ngapain, padahal itu satu cara untuk kita membentuk diri kita ya suster ya, menambah pengalaman dan lain-lain sebagainya gitu sih suster. Ya benar. Ciri-cirinya. Ada juga insight yang saya temukan tadi, ternyata toxic relationship itu membuat kita jadi kurang bisa mengaktualisasikan diri ya. Iya, benar kita sekali. Belum nggak bisa berkembang karena yang tadi itu banyak proteksi dari pasangan atau sahabat kita, mungkin begitu. Begitu teman-teman ciri-cirinya. Mungkin dari teman-teman dan sobat Teotalk yang mendengar podcast ini, yang mau bisa sharing ya kan, bisa komen di komentar, di kolom komentar di channel kita, bisa nanti kita diskusi. Oke, sangat menarik nih, ya kan. Jadi dampaknya juga cukup serius ya Mbak ya. Dan bisa nggak sih bisa dijelasin lebih lanjut lagi dampaknya supaya kita juga melihat ke depan, oh nanti kalau aku biarkan ini ciri-cirinya terus berlanjut, dampaknya malah lebih besar gitu. Gimana Mbak? Ada. Pertama pasti ada dampak emosional ya suster ya. Itu kayak kita jadi cemas, kesini cemas, kesana cemas, takut keingat pasangan kita mukul kita, jadi di tempat keramaian kita takut juga gitu-gitu. Itu cemas salah satunya. Terus juga bisa dampak fisik. Dampak fisik itu bisa karena galau ya, nggak makan ya kan, jadinya sakit. Nah itu paling sering terjadi ya teman-teman. Terus kalau dampak sosialnya itu menyendiri di rumah, nggak mau bersosialisasi tentunya, taunya cuma pacarnya aja, sedangkan pacarnya mungkin tidak peduli ya teman-teman ya sama kamu yang lagi menyendiri itu. Terus ini yang paling tingkat yang sering banget terjadi itu dampaknya ke mental ya suster ya, kayak depresi, stres. Nah kalau udah parah banget tuh kita harus sampai ke psikiater loh suster. Iya, karena kita harus membutuhkan obat gitu kalau udah parah banget. Jadi buat teman-teman tuh kalau belum parah mending stop deh. Iya, sebelum parah ya harus dilihat ciri-cirinya begitu ya teman-teman ya. Jadi benar sekali ya Mbak ya, ternyata dampaknya itu sangat luar biasa juga. Jadi aku mau makan ingat kamu, kayak lagunya siapa sih itu? Aku mau makan ingat kamu. Tapi itu kalau udah berlebihan juga nggak baik. Iya, benar-benar. Kayak merasa bersalah terus-menerus, kayak merasa kita juga harus membatasi pasangan kita, padahal mereka juga punya kebebasannya masing-masing ya kan. Oke, benar sekali nih. Jadi kesimpulannya saya bisa melihat bahwa perlu nih kita mengenal tanda-tanda hubungan yang toksik itu sejak dini, dan itu sangat penting agar kita bisa segera mencari solusinya. Gitu ya Mbak ya, betul ya. Betul sekali suster. Jadi kalau sudah agak parah dan juga ini sulit untuk diobati, baik
meminta bantuan yang lebih profesional ya kan. Kalau masih awal-awal boleh ke psikolog dulu deh. Mencoba curhat, cari solusi gimana nih hubungannya gitu. Oke, betul sekali. Dari lensa psikologi cukup dulu, sekarang kita akan beranjak ke lensa yang penuh dengan iman, ayat-ayat kitab suci, yang hafal kitab suci. Titik komanya hafal loh, Mbak. Iya. Enggak juga lah. Oh enggak ya, belum aja ya. Enggak cuma satu kitab sucinya loh. Oke, sekarang kita akan melihat nih bagaimana sih pandangan dari iman secara khusus dalam kitab suci yang Father temukan untuk melihat toxic relationship itu. Apakah Father juga punya konsep toxic relationship ini juga ditemukan dalam kitab suci? Silahkan Frater. Baik Suster dan Kak Cita ya, saya kira sangat menarik ya untuk membahas fenomena tentang toxic relationship ya. Saya kira Suster dan Kak Cita ini semoga tidak menjadi korban ya. Cuma kelihatan ya. Semoga. Cuma kelihatan ya. Enggak kok. Semoga tidak ya. Amin. Nah, kalau kita mau berbicara tentang toxic relationship dalam terang kitab suci, saya kira salah satu teks yang bisa kita baca, renungkan sekaligus analisis adalah Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Bisa dibuka bareng-bareng teman-teman yang di sana. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Nah, teks ini itu berbicara tentang kisah orang buta sejak lahirnya. Jadi sejak dia dilahirkan ke dunia ini, dia sudah berada dalam kondisi buta. Buta berarti tidak bisa Melihat. Kalau buta cinta, Ya. Buta cinta itu saya. Ini yang berpacaran Frater. jadi Suster, Kak Cita dan teman-teman sekalian, secara keseluruhan teks ini mengisahkan tentang para murid Yesus yang merasa empati terhadap seseorang yang buta sejak lahirnya. Jadi ketika Yesus berjalan bersama para muridnya, nah para muridnya itu melihat ada seorang yang buta. Lalu mereka itu merasa empati dengan bertanya kepada Yesus. Mungkin begini pertanyaannya. Yesus, kenapa orang itu buta sejak lahirnya? Apakah karena itu dosanya atau karena dosa orang tuanya? Lalu Yesus memberikan jawaban yang sangat-sangat menarik. Yesus mengatakan bahwa ada rencana Allah yang istimewa dari peristiwa atau penyakit buta yang dialami oleh orang buta ini. Ada sesuatu yang akan ditampilkan ya, dari kisah orang buta ini. Lalu Yesus ya, dengan cara yang istimewa menyembuhkan orang tersebut hingga dia bisa melihat dunia dan sekitarnya. Itu secara keseluruhannya. Namun bagi saya, kisah ini bisa masuk ke dalam kategori toxic relationship ya, ketika tetangga-tetangganya dan orang-orang di sekitarnya itu mereka merasa tidak bahagia dan tidak percaya kalau orang yang buta ini bisa sembuh dan bisa melihat. Ini artinya apa? Sesudah orang buta ini mengalami kesembuhan, dia justru mengalami situasi yang membuat hatinya sedih. Ya. Kenapa sih orang-orang tidak senang, ya, tidak bahagia dengan kesembuhan yang dialaminya? Lalu situasi yang dialami saudara kita yang buta ini itu semakin memanas ya, dan juga semakin memicu terjadinya konflik ketika orang-orang Farisi yang melihat dia sembuh itu melakukan pengadilan secara sepihak kepada saudara buta ini. Jadi dalam situasi ini, dalam kisah yang dikisahkan dalam Yohanes 9 ini, orang-orang Farisi ini juga bisa dikatakan membangun hubungan yang toksik. Karena apa? Karena mereka mengadili secara sepihak saudara kita yang buta ini. Dan mereka menutup hati untuk mendengarkan kesaksian iman yang dialami oleh si saudara kita yang buta ini atas karya kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepadanya.
Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah orang-orang Farisi ini saking tidak percayanya, ya, mereka memanggil orang tua dari saudara kita yang buta ini untuk meminta klarifikasi. Saksi gitu ya. Apakah benar anak kamu ini buta sejak lahirnya? Orang tuanya menjawab, ya benar. Ya. Tapi sesudah mendapatkan klarifikasi dari orang tuanya ini, ya orang-orang Farisi ini tetap tidak percaya gitu dengan karya Allah yang sudah terjadi dalam saudara kita yang buta ini. Ini artinya apa? Ini artinya dia itu tidak didukung, ya. Dia diabaikan secara sepihak atas kesembuhan yang dialaminya. Itulah fenomena toksik yang saya lihat ya dari kisah orang buta ini. Coba kita bertiga ini membayangkan kalau kita berada di posisi orang buta ini. Bagaimana perasaan kita kalau orang meminta ini klarifikasi kepada kita, tapi mereka tidak mau percaya gitu. Mereka menolak mentah-mentah apa yang kita sampaikan kepada mereka. Pasti secara manusiawi ya, kita kesal ya. Kita marah mungkin ya. Ya sama juga seperti yang dialami saudara kita yang buta ini. Ya. Secara manusiawi, ya, dia pasti pada waktu itu marah ya, kesal dengan orang-orang Farisi ini. Oleh karena itu di dalam diskusi yang selanjutnya, saudara kita yang buta ini dia bersikap tegas, gitu ya, memberikan jawaban yang tajam kepada orang-orang Farisi. Ya. Dan akibatnya jawaban yang tegas dari saudara kita yang buta ini membuat orang-orang Farisi itu menjadi tersinggung dan marah, sehingga dia mengusir keluar gitu saudara yang buta ini dari ruang pertemuan mereka itu. Lalu pada waktu itu yang menarik adalah Yesus tahu kalau saudara kita yang buta ini itu diadili secara sepihak oleh orang-orang Farisi. Maka setelah saudara yang buta ini keluar ya dari ruangan itu, Yesus segera datang untuk menghibur dia, ya, meneguhkan hatinya, ya, dan bahkan membantu saudara yang telah sembuh ini untuk memiliki iman yang teguh kepada Allah, terutama dalam diri Yesus yang telah menyembuhkannya. Selain itu, selain Yesus mencoba menguatkan hati saudara buta ini, di sisi lain juga dia mengkritik orang-orang Farisi yang ada di sekitarnya. Kritikannya adalah Yesus menyebut mereka seperti orang buta, karena mereka tidak bisa melihat karya Allah yang begitu mengagumkan terjadi di dalam saudara kita yang buta ini. Jadi suster, Kak Cita, dan juga teman-teman sekalian, dari kisah ini kiranya kita bisa melihat bahwa toxic relationship atau hubungan beracun itu ternyata pernah terjadi dalam zaman Yesus. Walaupun dari segi istilah, kita baru mengenal istilah ini di dalam zaman modern ini. Benar ya? Betul. Benar sekali. Tapi dari kisah ini, kiranya kita juga dapat belajar sekaligus menggali inspirasi untuk memaknai hubungan toksik ini yang sekiranya pasti masih sering terjadi di dalam hidup kita. Semoga kita semua bukan korbannya, sehingga kita harus membahas tentang ini. Tidak. Nah, dari kisah ini, kita bisa meyakini kalau Yesus itu begitu mencintai semua orang, tanpa memandang status atau keadaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, Yesus selalu membangun hubungan yang positif, hubungan yang damai, hubungan yang transformatif bagi orang-orang di sekitarnya. Terutama tadi kepada orang yang buta ini sejak lahirnya. Maka kita juga tidak perlu heran apabila Yesus itu bersikap tegas terhadap orang-orang Farisi yang membangun hubungan toksik itu. Atau dengan kata lain, kita juga bisa mengatakan kalau Yesus itu melalui kisah ini, dia mengajarkan kita, dia menghendaki kita untuk selalu hidup dalam hubungan yang positif dan menolak terjadinya hubungan toksik, hubungan yang tidak sehat di antara kita, terutama kita sebagai murid-murid Yesus. Saya kira suster, ya, Kak Cita dan teman-teman sekalian itu ilustrasi atau penjelasan sederhana yang bisa kita lihat
bagaimana kita memahami dan memaknai hubungan toksik ini dari lensa kitab suci. Tentu masih ada banyak teks-teks lain yang bisa kita lihat, tapi saya kira salah satu bacaan yang paling menyentuh adalah kisah orang buta yang sejak lahir ini. Begitu, Suster. Wah, luar biasa ya Mbak Cita ya. Ternyata pandangan kitab suci dan kisah di kitab suci itu masih berbunyi secara khusus dalam konteks fenomena toxic relationship pada zaman ini ya. Dan gini Frater, saya juga jadi menangkap sebuah insight baru lagi. Saya sendiri yang mencoba untuk mendalami toxic relationship itu seperti apa di kesempatan podcast kita kali ini. Saya memahami setelah saya melihat ada ciri-cirinya, dampaknya, dan apa itu juga toxic relationship. Juga Yesus itu seperti memanggil kita untuk, ayo setelah kamu mendengarkan kisah ini, mendengarkan podcast ini, kamu dipanggil juga nih untuk memberantas dan juga memutus rantai hubungan yang beracun gitu ya Frater ya. Benar, Suster. Dan secara khusus di kisah ini Yesus selalu menghadapi mereka yang punya maksiat atau maksud ya untuk meracuni hubungan mereka, entah itu sebagai masyarakat, di antara masyarakat, entah itu sebagai sahabat maupun juga sebagai pasangan, dengan 2 poin yaitu kebenaran dan kasih. Wah, ini ciri khas Yohanes banget ya, Pater ya. Ya, Suster. Dan Yesus itu tidak pernah membiarkan dirinya dan bahkan orang di sekitarnya menderita itu dimanipulasi tadi ya. Salah satu sifat dari toxic relationship. Juga beliau, Tuhan Yesus itu tidak membalas dengan kebencian ya. Malah dia mengajarkan bahwa kita harus memiliki keberanian untuk berkata benar dan terus berbuat kasih. Gitu ya, Pater, benar kan? Iya, Suster. Iya, betul. Oke nih, selanjutnya setelah kita melihat dari lensa psikologi dan juga kitab suci nih, Sobat Theo, sekarang kita akan mencoba lebih membumi lagi ya, Frater, Mbak Cita ya, lebih membumi lagi. Ada apa di sekitar kita? Oke, Mbak Cita, saya mau tanya dulu nih, bisa nggak nih kasih contoh bagaimana toxic relationship ini bisa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus di anak-anak muda nih. Sebagai anak muda ya kan kita kan, kita masih muda kan, masih muda lah. Silakan. Oke, di kalangan muda ya pastinya sering banget ya terjadi ya teman-teman. Pertama selingkuh, ya sudah tidak asing lagi bukan dengan kata-kata itu. Saya sering melihat siapa yang jadi korban selingkuh di sini. Ya, semoga nggak ada ya teman-teman yang nonton nih, semoga nggak ada. Gimana tuh? Kenapa sih ya selingkuh tuh masuk ke toxic? Ada salah satu bentuk toxic relationship, mau itu selingkuh semasa pacaran ataupun selingkuhnya itu udah menjadi suami istri, itu sama aja, itu sama-sama toxic. Toksiknya itu ketika yang diselingkuhin itu malah tetap bertahan di hubungan itu, Suster Frater. Dia tetap bertahan walaupun itu udah nyata banget ya, Suster ya. Selingkuh itu udah nyata banget, apalagi yang ketahuan pakai mata sendiri kan, entah itu chat ya kan, entah itu langsung di lokasinya ketahuannya, bisa juga kayak gitu tuh sering banget ya teman-teman semua. Nah, di mana toksik itu terjadi di saat si korban lah ya, Suster Frater, korban itu tetap bertahan di hubungan itu dengan alasan cinta. Saking bucinnya nggak sih? Saking bucinnya, bener banget ya teman-teman ya. Saking bucinnya, jadi itu tetap bertahan di hubungan itu. Atau sesuai pengalaman ya, Suster, teman-temanku itu bilangnya, nggak ada lagi yang mau sama aku, padahal banyak ya teman-teman ya, banyak. Kalian tuh nggak usah putus asa, jodoh di tangan Tuhan, betul. Ya, jadi teman-teman tuh nggak usah merasa kalau bahwa ini laki-laki satu-satunya. Kalau memang dia baik ya nggak apa-apa kamu perjuangan, tapi kan itu udah kelihatan jelas ya, dikasih petunjuk sama yang di atas, sama Tuhan, kalau sebenarnya pasangan kita ini nggak baik untuk dilanjutkan. Terus ada lagi nih, semua orang bisa berubah katanya. Ya emang bener sih guys. Tapi ya alangkah baiknya kalau teman-teman itu buru-buru deh untuk menjauhi hubungan yang toksik itu. Salah satu bentuknya itu pokoknya selingkuh tuh udah nyata banget kalau itu tuh udah toksik ya teman-teman ya. Selingkuh tuh bukannya hilaf ya bahasanya, tapi itu sadar kok. Ya itu dilakukan dengan penuh kesadaran ya kan. Masih bernafas juga selingkuh itu, bukannya sambil tidur, enggak. Cetan juga sadar ya kan. Ya itu sih teman-teman sih.
paling banyak toxic relationship itu di hubungan percintaan. Oke. Itu baik banget sih terjadi apalagi di teman-temanku, lingkunganku banyak banget. Mungkin ya teman-teman mulai sekarang jangan toxic lagi. Iya ya. Cuma nih aku kan sebagai temennya sharing tentang toxic relationship, tapi teman-teman di rumah masih terjebak Dan mau juga dan juga tadi saya menangkap bahwa ternyata orang yang dalam toxic relationship itu tidak menyadari kalau ini tuh toxic sebenarnya kan. Kadang tuh banyak yang nggak menyadari. Okay. Ada juga yang udah menyadari tapi tetap lanjut. Itu sih Ya, tadi yang tadi bucin itu ya ampun. Bisa begitu ya. Bisa begitu, Suster. Kadang tidak masuk akal tapi ternyata memang nyata. Ya, wes, Dan pasti itu karena yang pertama faktor perasaan ya. perasaan. Dan saya pernah baca ternyata korban yang paling banyak adalah perempuan. Iya, maaf ya Prater Iya, sebelumnya. jadi pelakunya bukan. Tapi sesuai data ya, Iya. Suster ya. Ngomongin data nih Iya, Prater, nih. ya kan? Aku kan lagi ini ya, lagi penelitian ya. Iya loh. Kebetulan ini baik banget data nih partisipannya yang perempuan. Jangan-jangan Prater juga meninggalkan. Oke, lanjut aja deh. lanjut. Jadi ya itu sih buat teman-teman muda khususnya paling banyak itu di perselingkuhan untuk hubungan cinta ya, teman-teman. Jadi harus diseimbangi nih antara perasaan sama logikanya. Kalau Iya. logika kita sudah di kayak gitu, ngapain diterusin aja sih? Iya, benar-benar Suster. Stop deh, stop. Oke, stop. Bukan lagi stop narkoba tapi stop toxic relationship. Iya. Oke, nah sekarang kita mau denger nih dari pihak laki-laki ya. Iya, Bagaimana sih juga sebagai seorang pater melihat fenomena yang benar-benar nyata dan juga padahal juga ini sebuah hal yang tidak baik tapi terus berlanjut. Bagaimana nih, Pater? Baik, saya kira menarik ya mendengar penjelasan Kak Cita ya tentang masalah perselingkuhan yang terjadi di kalangan orang muda. Gitu ya. Saya baru tahu kalau orang muda tuh suka selingkuh. Oh, ini kok saya nggak percaya? Iya. Nggak. Padahal itu nyata. Nggak. Dan saya juga merasa gimana ya, jadi nggak percaya diri gitu ya, mau bahas tentang selingkuh. Kalau tadi disinggung dari data, kita yang laki-laki suka selingkuh. Nggak apa-apa lah ya. Kayaknya ini Frata Bofri ini salah satu contoh dari cowok yang green flag. Ya nggak? Iya, amin. semoga Amin. ya. Oke, silakan Frater lanjutkan lagi lah. Baik, bagi saya ya, perselingkuhan yang terjadi di antara kaum muda itu tentu menjadi ya peristiwa atau fenomena yang cukup memprihatinkan. Mengapa saya katakan memprihatinkan? Memprihatinkan tentu karena pacaran itu seharusnya menjadi tempat pertama untuk belajar mencintai, saling mengenal, saling menerima, dan saling mendukung. Justru malah menjadi tempat untuk saling menyakiti perasaan satu sama lain. Bagi saya itu yang membuat memprihatinkan, sehingga mengaburkan nilai atau maksud utama dari tujuan kita pacaran. Nah, berkaitan dengan hal ini, saya tidak mau berbicara banyak soal perselingkuhan ya. Oke. Yang Saya relate kira- aja, yang relate sama Frater deh. Saya kira salah satu solusi yang bisa saya tawarkan untuk menyelesaikan atau menghindari terjadinya perselingkuhan ini adalah dengan belajar menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kita, atau belajar menjadi pasangan yang tepat untuk orang yang kita cintai. Saya kira orang selingkuh karena mungkin dia sudah menemukan ketidaknyamanan ya dari orang yang dia cintai sebelumnya. Saya kira pasti ada banyak alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Namun saya kira masing-masing dari pasangan itu, entah si cowok atau si cewek, mari membuka hati untuk belajar bagaimana menjadi pasangan yang baik, bagaimana menjadi pasangan yang tepat untuk orang yang kita cintai. Saya sering dengar anak-anak muda itu minta doa kepada saya supaya mereka bisa menemukan pasangan yang tepat. Saya kira tidak ada ya doa yang ampuh yang bisa membantu itu. Jadi jawaban saya kepada mereka adalah, kamu itu harus belajar bagaimana menjadi pasangan yang tepat untuk orang yang kamu cintai. Nah, kalau kamu sudah belajar demikian, maka orang yang kamu cintai itu pun pasti akan juga belajar
bagaimana menjadi pasangan yang tepat untuk dirimu. Oke, bener banget nih. Jadi membangun sebuah hubungan itu yang namanya juga membangun ya, bisa saling melengkapi ya, Frater ya, bukan saling menuntut gitu ya, Frater ya. Oke. Lalu ya, kalau kita bicara tentang toksik di kalangan orang muda, saya kira masalah yang juga cukup memperhatikan adalah tentang gosip. Suster sama Kak Cita ini mungkin sering gosip ya? Tidak mendengar. Bukan gosip ya, suster ya. Bukan gosip tapi mereview. Mereview ya. Tindakan-tindakan teman-teman yang aneh-aneh. Oke. Mereview kehidupan orang lain, mereview kepribadian orang lain. Gitu. Saya kira ini menjadi salah satu fenomena yang cukup memprihatinkan karena dari gosip ini seringkali timbul ya kesalahpahaman, perselisihan, terutama antara kita dengan orang yang kita gosipkan. Gitu. Nah, saya kira fenomena ini udah sangat mendunia ya. Coba kalau kita ini melihat ke belakang, apa pesan Paus Fransiskus untuk kita di tahun baru? Apa pesan yang paling pertama yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kira-kira? Kalau kaitan dengan ini pasti jangan bergosip ya, Ter ya. Benar. Jadi pesan Paus Fransiskus yang pertama untuk tahun baru 2025 ini adalah tidak bergosip. Itu artinya apa? Artinya gosip itu sudah terbang kemana-mana. Dan sampai ke telinga Bapak Paus loh. Bapak Pausnya sampai tahu gosip. Kok bisa ya? Terus, nah, bahayanya gosip ini adalah misalnya ini. Kita ini berteman ya. Oke. Terus tiba-tiba saya berkonflik dengan Kak Cita. Terus Kak Cita itu dia gosipin tentang aku yang tidak benar ke suster. Wah. Nah, suster pasti akan terpengaruh gitu ya, terprovokasi dengan apa yang digosipkan oleh Kak Cita kepada suster. Dan ujung-ujungnya apa? Suster menjadi tidak suka gitu ya. Ada clash gitu ya. Menjadi clash, menjadi punya prasangka yang buruk tentang diri saya gitu. Padahal faktanya tidak seperti itu. Nah, itulah bahayanya gosip. Saya kira Paus melihat itu. Sehingga dia memberikan pesan yang paling utama itu adalah tidak bergosip ya. Itu diingat, tidak bergosip. Itu termasuk toksik ya, Ter ya, termasuk beracun kan. Nah, saya kira ya sebagai mahasiswa biblis, saya akan tawarkan beberapa ayat dalam kitab suci yang bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk tidak bergosip. Ada beberapa teks yang bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Di sana dikatakan poin intinya adalah janganlah kamu saling menfitnah atau saling menjelek-jelekkan. Itu nggak boleh ya. Karena kita semua sejak semula diciptakan baik adanya ya. Kak Cita suster cantik, kalau aku ganteng banget. Ganteng banget. Ada bangetnya ya. Iya deh. Dengar dulu deh. Itu yang pertama ya. Okay. Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Jangan menjelek-jelekkan gitu ya. Lalu bisa kita lihat dari Matius 15 ayat 11 yang berbunyi, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau kita bergosip itu sama saja kita membuat diri kita najis gitu ya, di depan orang lain gitu ya. Lalu yang terakhir itu bisa kita lihat dari Efesus 4 ayat 29. Ini yang paling menarik bagi saya. Bunyinya adalah, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarkannya itu mendapat kasih karunia. Ini 3 ayat yang bisa kita pegang ya, supaya kita tidak bergosip. Oke, bagus banget itu. Lalu satu lagi nih suster ya, yang menurut saya juga memperhatinkan adalah mungkin juga Kak Cita punya pengalaman juga ya, entah di kampus entah di rumah ya, fenomena tentang membangun circle eksklusif ya, di antara kalangan orang muda itu saya temukan di berbagai tempat ya. Entah itu di kampus, entah itu di gereja dan juga di tempat-tempat lain, pasti ada fenomena circle eksklusif itu ya. Nah, biasanya mereka yang membentuk atau hidup dalam circle yang eksklusif ini, mereka itu tidak membuka hati mereka ya, tidak merangkul orang-orang lain yang ingin bergabung dengan mereka. Misalnya ini, di dalam organisasi di paroki atau di gereja ya, itu misalnya kita sebut saja organisasi orang muda Katolik ya. Ada fenomena di mana sekelompok kecil orang itu membangun circle eksklusif di dalam organisasi itu ya. Sehingga orang-orang muda lainnya yang ingin bergabung dengan mereka itu tidak
mempunyai pintu masuk. Ya. Maka bagi saya ini cukup memprihatinkan ya. Karena bagaimanapun paroki atau gereja itu adalah rumah bersama, terutama bagi kaum muda untuk bertumbuh ya, dan berkembang dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Saya kira identitas Katolik yang kita miliki ini ya sebagai orang muda Katolik itu harusnya semakin membuka hati dan budi kita untuk selalu menyambut, merangkul, berjalan bersama, berkarya bersama, dan berkolaborasi bersama dengan semua orang muda Katolik yang ada di sekitar kita. Jadi puji Tuhan banget ya Mbak Cita dan Pater, kita sudah banyak bekal nih dari Tuhan Yesus sendiri ya, bahkan dari gereja sudah membekali kita tentang pandangan ada keutamaan teologi itu tadi yang bisa kita bagikan sesuai dengan relevansi kita saat dimanapun kita berada. Begitu ya Pater ya. Oke teman-teman semua nih kan, kita ini kan sama-sama mahasiswa dan mahasiswi ya. Nah dan tema kita adalah toxic relationship dan secara khusus kita lihat dalam lensa juga sebagai anak muda. Nah, berbicara toxic relationship dan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, saya mau tanya nih sama Mbak Cita, ada nggak sih dan bisa terjadi nggak sih toxic relationship itu di kampus yang mana isinya adalah para akademis? Mungkin Mbak Cita bisa melihat dan juga memperlihatkan fenomena dan juga panorama bagaimana itu bisa terjadi di kampus. Oke. Para akademisi ini ya pastinya nggak jauh sama yang hal akademik ya susternya. Mungkin toksiknya itu ketika ada pengerjaan tugas kelompok atau tugas apa gitu yang dilakukan bersama-sama. Tapi mungkin di salah satu orangnya ini ingin bekerja sendiri. Bekerja sendirinya dengan tujuan bukan yang membantu teman-teman yang lain tuh bukan suster Frater, tapi tujuannya itu ingin mendapat nilai yang lebih. Ya. Dia pengen jadi panutan, pengen dibangga-banggain dosen mungkin kan, atau cari muka gitu ya kan sama dosen. Tapi kan di mana toksiknya itu terjadi, letak toksiknya itu adalah ketika teman-teman yang lain yang tidak ikut bekerja atau mungkin yang dibilangnya itu nggak ikut bekerja itu bakal mendapatkan nilai yang buruk ya kan. Terus juga bisa membuat pandangan dosen kepada mahasiswa-mahasiswa ini, oh mereka males nih. Padahal belum tentu itu mahasiswa itu malas, tapi memang karena mungkin dijebak sama si seseorang ini. Nah jadi itulah korban-korbannya itu adalah teman-teman kelompoknya itu yang gak bisa mendapatkan nilai yang baik. Padahal kan kalau misalnya kita kampus kuliah pagi, bangun pagi, pulang sore, ikut organisasi itu kan untuk mengasah skill kita dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam hal akademis, dalam hal berorganisasi gitu. Jadi kasihannya itu di korban itu pertemanan ya teman-temannya itu di pertemanan. Jadi kasihan banget kalau misalnya ada teman-teman lain ini yang terjebak di situasi tersebut sih, suster. Itu sih contohnya di lingkungan kampus yang sering kebanyakan ditemui. Oke, gitu ya. Dan juga bisa terjadi dimanapun entah itu antar dosen dan juga antar dosen dan mahasiswa dan antar mahasiswa juga ya Mbak Cita ya. Jadi kita perlu lebih preventif untuk melihat hal itu. Iya, harus saling membantu aja sih suster kalau kataku sebagai sesama mahasiswa, apalagi yang sesama perantau, ya kan? Harus saling bantu lah. Kalau misalnya aku nilai bagus, kamu bagus juga, ya kan? Kalau aku jelek, ayo kita sama-sama belajar sama-sama biar dapat nilai yang bagus gitu sih. Oke, makasih Mbak Cita. Oke, sekarang saya mau tanya nih sama Pak Tobo, gimana nih Pak tanggapannya ya kan? Oh, kuliah juga ya? Iya, S2 malah ya kan. Bagaimana nih toxic relationship di dalam ranah kampus yang Frater pahami dan juga Frater bisa kasih solusi atau bagaimana? Saya kira selama saya ini menjalani studi S2 ya di sini, saya kira semakin tingginya tingkat pendidikan yang dijalani oleh seseorang, itu semakin membantu dia dewasa dalam belajar. Jadi di dalam S2 ini, mungkin saya lebih berbagi pengalaman saja ya. Jadi kalau kami di dalam S2 ini, ya, kami itu yang pasti ada tanggung jawab pribadi ya, untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, terutama untuk bagian-bagian presentasi di dalam konsentrasi masing-masing ya. Jadi di FTW itu ada 4 konsentrasi. Ada pastoral, ada dogmatik, ada moral, dan ada biblis. Ya. Dan saya kebetulan ngambil yang konsentrasi biblis atau kitab suci. Ya. Nah kalau kami pasti ada tanggung jawab pribadi itu
presentasi. Kalau itu ya kita setuju saja kalau dikerjakan secara pribadi gitu ya. Tapi kalau untuk ini tugas bersama ya, sejauh yang saya alami di sini, kami itu selalu bekerja bersama. Jadi ketika kami berada dalam kelompok, itu tidak ada insight atau pikiran siapa yang paling pintar, siapa yang biasa aja, nggak ada. Jadi kita itu duduk bersama gitu ya. Apapun status kita, kongregasi kita ya, kita duduk bersama, diskusi bersama, lalu membuat kesepakatan yang sama tentang tugas yang sedang dikerjakan. Nah, untuk menanggapi ini, apa yang sudah disampaikan oleh Kak Cita tadi, saya kira mungkin juga boleh kita ingat kembali ya, kalau kampus itu adalah rumah kita bersama untuk belajar, ya, untuk bertumbuh secara akademis, ya, upgrade skill dan juga upgrade pengetahuan, ya, dan saling memperkaya wawasan antara yang satu dengan yang lainnya. Saya kira itu yang perlu kita ingat ya, supaya kita selalu bisa membangun hubungan yang positif di dalam dunia kampus dan juga pelan-pelan semakin dewasa dalam belajar. Gitu. Oke. Begitu ya Fatalnya, dan kita semakin tercerahkan juga ya bagaimana kita bisa mengenali toxic relationship yang ada di kampus dan juga diinspirasi oleh Fatal Bofri juga. Nah, bicara tentang kampus pasti nggak jauh dari pengalaman bagaimana kita di rumah ya. Pengalaman kita di rumah, entah itu sebagai anak dan orang tua dan juga sebagai anak. Nah, ada nggak sih Mbak Cita toxic relationship yang ada di rumah, entah itu antar pasangan atau antar orang tua dan anak? Gimana tuh? Oke, tadi udah pertama-tama ya Suster antar selingkuh, udah kan tadi udah dibahas ya di depan tadi. Oke. Nah, terus selanjutnya apa nih? Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT itu termasuk toxic relationship. Ya, karena itu membekas di salah satunya. Nah, kebetulan itu memang kembali lagi kebanyakan ibunya yang menjadi korban. Jadi pelakunya itu adalah kepala rumah tangganya itu sendiri. Nah, itu toksik kenapa? Karena dia misalnya memukul. Nah, itu ada bekasnya. Nah, itu juga faktornya apa aja nih ya, Suster ya, kalau dalam kehidupan rumah tangga antar suami istri itu pertama biasanya karena faktor ekonomi itu bisa kekurangan dana, kekurangan biaya untuk anak mau sekolah, anak mau susu, jadi stres. Nah, stres itu bisa memicu emosi kita. Jadi kalau emosi kita itu nggak kekontrol, nah maka bisa jadi orang-orang di sekitar kita itu terkena. Tapi kalau udah suami istri ya sebaiknya itu menurutku bisa diatasin bareng-bareng kayak gitu. Tapi ada lagi nih, mungkin para orang tua, ibu, bapak, ayah, bunda, ya kan, nggak sadar kalau misalnya mereka itu melakukan hal yang toksik kepada anak. Jadi ada juga itu Suster Frater, toxic relationship antara orang tua dan anak. Kenapa? Kapan itu terjadi? Nah, kapan itu terjadi di saat orang tua itu memaksakan kehendaknya. Kamu harus jadi polisi, kamu harus kuliah dokter, kamu harus ini, kamu harus itu. Nah, itu sebenarnya anaknya pengennya nurut aja sama orang tua yang biayai, orang tua yang memberikan nafkah. Tapi di satu sisi mungkin anak-anaknya itu kalau nggak passionnya di kedokteran atau di psikolog, dia nggak nyaman, nah itu bakal buat anak itu jadi tertekan. Dia lulus nih S1, tapi itu dia menjalaninya dalam keadaan terpaksa. Nah, efeknya apa? Efeknya bakal berkepanjangan, Suster. Itu tadi bom waktu. Jadi suatu waktu dia bakal meledak-ledak lagi. Dia mungkin sudah muak. Mungkin ada waktunya ya, manusia bakal muak sama apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, mungkin di saat si anak ini menginginkan, aku pengen kerja ini, Pak, Mah. Terus kata papa mamanya, enggak, kamu harus ini, gitu kan. Nah, tapi anaknya ini mulai memberontak gitu, Suster. Memberontak. Selama ini aku udah nurutin nih kemauan mama papa. Boleh nggak sih kali ini aja aku mau mewujudkan keinginanku, ya kan? Jika orang tuanya itu memaklumi atau menghargai keputusan anaknya, enak ya, Suster Frater. Tapi misalnya kalau malah membuat jarak antara anak dan orang tua, itu sedih banget ya sih, Suster ya. Udah bersama selama sepanjang tahun, tapi tiba-tiba karena satu hal itu membuat hubungan antara orang tua dan anak itu jadi renggang. Nah, itu ketoksikannya itu muncul di situ, Suster. Jadi akibat dari perilaku yang toksik itu sangat banyak dan bisa menyebar kemana-mana, bisa menjalar ranting sana sini gitu sih. Jadi buat misalnya orang tua dan anak, orang tua itu wajib banget untuk mengawasi. Itu sih.
Poinnya yang pertama, orang tua tuh wajib mengawasi, anak harus menentukan pilihan dan bertanggung jawab, tapi tentunya atas pilihan dia gitu. Oke, begitu ya, baik sekali ya Mbak Cita. Dan sekarang saya mau ini mohon ya, mau minta terang dari terang Allah lagi sama lagi. Mau minta terang dari kita suci bagaimana Pater bisa melihat fenomena ini juga di dalam hidup di rumah tangga. Baik, saya kira benar yang disampaikan oleh Kak Cita itu ya, terkait kekerasan ya dalam rumah tangga. Tentu kalau bicara tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga, ya saya secara pribadi ya merasa prihatin ya, merasa sedih apalagi kalau saya yang mengalami gitu ya. Nah, berkaitan dengan masalah ini, sebelumnya saya mohon izin ya, kepada siapa saja yang mendengarkan penjelasan ini. Saya mau menanggapi masalah ini ya, dengan mengajak saudara-saudari semua ya, untuk merenungkan salah satu teks dalam kitab suci yang berbicara tentang situasi dalam keluarga, yaitu dalam Markus 10 ayat 1 sampai 12. Bisa dibuka teksnya. Markus 10 ayat 1 sampai 12. Nah, teks ini berbicara tentang perceraian. Saya kira perceraian itu bisa dikatakan sebagai mahkota atau puncak dari hubungan yang toksik itu. Nah, meskipun ini berbicara tentang perceraian, saya kira jawaban Yesus saya menarik untuk kita renungkan bersama dalam memahami kekerasan dalam rumah tangga. Terutama kita lihat dalam Markus 10 ayat 7 sampai 8. Di sana Yesus mengatakan demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Yesus dalam dua ayat ini adalah, bila suami dan istri bersatu, itu artinya mereka menjadi satu daging. Menjadi satu daging atau satu tubuh artinya mereka memiliki kesatuan ya, dalam diri mereka berdua sebagai pribadi yang satu. Di mana kesatuan fisik itu menjadi titik sentralnya yang paling utama di dalam kesatuan ini. Ini artinya apa? Persatuan suami dan istri ini sangat dijunjung tinggi ya di dalam kitab suci. Ya. Nah, kesatuan dari daging ini artinya begini ya. Kalau salah satu dari mereka, entah itu suami atau istri, melakukan kekerasan ya, secara verbal atau secara fisik, itu sama saja seperti menyakiti diri mereka sendiri. Ya. Akhirnya mereka juga yang terluka dan yang harus mengobatinya sendiri. Misalnya nanti Kak Cita sudah menikah ya dengan orang yang dia cintai ya. Nah, kalau Kak Cita ini dia sering marah-marah ke suaminya ya, itu sama saja dia kayak marah kepada dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, hal ini saya kira juga berlaku untuk masalah kekerasan antara orang tua dengan anak-anak mereka. Karena kan anak-anak itu merupakan buah hati dan juga darah daging dari orang tuanya, gitu ya. Maka apabila orang tua melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap anak-anaknya, dan anak-anak juga melakukan kekerasan terhadap orang tuanya atau saudara kandungnya, itu sama saja seperti menyakiti diri sendiri. Termasuk tadi yang dibahas oleh Kak Cita ya, kasus di mana orang tua itu menekan anaknya untuk memenuhi keinginan mereka. Gitu. Kalau mereka menekan anaknya, itu sama saja juga mereka seperti menekan diri mereka sendiri. Gitu ya. Maka sebaiknya sebagai anggota keluarga, sebagai ayah, ibu, atau anak, ya, kita nggak perlu untuk saling menyakiti. Sebab kita semua adalah satu daging. Ya. Dagingku adalah dagingmu, dan dagingmu adalah dagingku. Ya. Sulit banget. Coba dicubit dagingnya, sakit nggak? Ya sakit lah ter. Begitu juga lah dengan saudara kita ya. Kalau kita menyakiti mereka, ya, tidak hanya mereka saja yang sakit, tapi juga kita, karena mereka juga menjadi bagian dari kita. Itu Suster mungkin jawaban saya untuk menanggapi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Wah, luar biasa ya Mbak Cita ya, dan juga Pater Bofri, dan juga jangan lupa buat Sobat Teotalk yang mau berdiskusi dan juga berbagi cerita inspiratifnya di
untuk dibagikan juga, bisa ditulis di dalam kolom komentar channel kita satu ini. Oke, selanjutnya ini Frater Bofri. Setelah kita membahas ya dari konteks pasangan, sahabat, di kampus, juga di rumah, saya juga mau bertanya nih dan juga ingin mengetahui ya bagaimana sih toxic relationship itu ada nggak, dan bagaimana kalau ada itu terjadi di dalam komunitas atau karya kaum religius nih. Ini obrolan ujung jurang ya kan? Kamu juga ikut-ikut ya? Gimana nih Pak Bofri? Baik suster dan Kak Cita ya. Dalam gereja kita itu ada salah satu istilah atau inspirasi yang sangat terkenal ya, untuk para pelayan di gereja. Istilahnya adalah pelayanan kolegialitas. Itu bisa dilakukan di tingkat keuskupan atau di tingkat kongregasi. Nah, pelayanan kolegialitas itu artinya adalah kita bersahabat dalam berkarya dan berkolaborasi dalam melakukan karya pelayanan dimanapun kita berada. Dan tujuannya yang paling utama adalah untuk kemuliaan Allah dan juga untuk kepentingan kita bersama. Ya. Para pelayan bersama seluruh umat yang dilayaninya. Itu salah satu inspirasi ya, yang menurut saya sangat menarik ya. Bagaimana kita harus membangun sikap, ya, membangun prinsip di dalam melayani, yaitu dengan menghayati semangat pelayanan kolegialitas, bersahabat dan berkolaborasi. Nah, bagi saya, pelayanan kolegialitas inilah yang semestinya menjadi jalur kompas, rambu-rambu atau peta ya, bagi semua orang yang berkarya untuk gereja. Entah itu untuk para kaum tertabis ya, maupun kita sebagai biarawati seperti suster, bruder, termasuk para frater. Ya. Nah, saya kira apabila ya, di dalam karya dan pelayanan kita sebagai pelayan gereja berada di luar jalur ini ya, atau mengabaikan prinsip ini, yaitu prinsip pelayanan kolegialitas itu, misalnya kita berkarya di luar visi misi keuskupan atau kongregasi, atau berambisi menjadi yang terbaik, menjadi yang terhebat, atau bahkan membanding-bandingkan karya dan pelayanan antara si A, si B, si C, dan seterusnya. Saya kira itu secara tidak langsung kita sebagai pelakunya menciptakan hubungan yang tidak sehat antara kita dengan para pendahulu kita dan juga dengan orang-orang yang berkarya bersama kita. Saya kira masing-masing romo, suster, atau frater, bruder pasti punya kelebihan, kekurangan, dan juga keunikan dalam melayani. Maka harusnya itu kita saling melengkapi dan saling memperkaya, terutama kita berkarya di tempat pelayanan yang baru. Itu pasti seringkali ini punya peluang di mana terjadinya pembanding-bandingan gitu, antara yang pendahulu dengan yang pendatang baru. Nah, bagi saya, suster dan Kak Cita, dan juga teman-teman sekalian, ini yang menjadi kemungkinan hubungan yang tidak sehat yang bisa terjadi di antara para pelayan gereja. Termasuk bagi kita, ya, kaum religius yang juga punya keterlibatan dalam karya di gereja. Nah, saya kira ini juga berlaku untuk umat beriman atau untuk kaum awam yang terlibat aktif dalam karya dan pelayanan bagi gereja. Kita tidak perlu berambisi untuk menjadi yang terbaik atau tidak perlu berlomba-lomba dalam melayani di gereja. Tetapi kita mari membangun persahabatan sebagai pelayan gereja. Dan harapannya persahabatan ini semakin memampukan kita untuk berkolaborasi dengan tulus, dengan kerendahan hati, dan juga dengan penuh cinta dalam melakukan berbagai karya dan pelayanan untuk umat kecintaan Allah, baik di tingkat keuskupan, wilayah, paroki, di stasi maupun di tempat-tempat yang lain. Nah, berkaitan dengan hal ini saya mohon izin ya untuk membagikan kembali atau membaca kembali nasihat Santo Paulus yang terdapat dalam 1 Korintus 12. Bisa dibuka lagi kitab sucinya. Suster juga bisa Cita. Buka kok. Kita harus banyak buka kitab suci ya, biar semakin cinta dengan kitab suci. Asik. Kita bisa melihat dari ini, 1 Korintus 12, ayat 1 sampai 11. Di
Di sana apa yang mau dikatakan oleh Santo Paulus adalah bahwa berbagai karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu tujuannya adalah demi kepentingan bersama. Kak Cita, suster pasti punya karunia yang istimewa dari Allah. Termasuk saya juga, dan juga saudara-saudara kita yang lainnya. Nah, karunia-karunia ini dipesankan oleh Santo Paulus, kita gunakan untuk kepentingan kita bersama. Jadi mari kita manfaatkan atau maksimalkan karunia-karunia kita ini untuk saling melengkapi, ya. Saling berkolaborasi dalam melayani, bukan malah justru kayak kita ini loh, berlomba-lomba karya siapa yang terbaik. Berkompetisi gitu. jadinya ya. Bukan itu. Bukan itu. Bukan. Karunia itu bukan itu tujuannya, tapi untuk semakin membantu kita saling melengkapi karya-karya kita ke depannya demi kebahagiaan kita bersama. Dan pada akhirnya demi keselamatan kita di masa yang mendatang. Luar biasa, Pratama. Begitu Suster, Kak Cita, dan saudara-saudari yang terkasih yang bisa saya jelaskan. Kemungkinan toksik yang mungkin bisa terjadi di antara para pelayan gereja. Nggak hanya para kaum tertabis, kita juga bisa para biarawati dan juga termasuk kaum awam seperti Kak Cita. Ya. Jadi kita ini saya kira pas lah ya, frater ya, suster, Kak Cita sebagai awam ya. Jadi semoga kita bisa ini ya saling kedepannya bisa saling berkolaborasi lagi untuk melayani gitu ya. Betul banget nih Fata. Tadi ingat kata kolaborasi, saya jadi pingin mendalami tema ini lagi, tapi sayang sekali kita harus tahu arti kata cukup ya. Kita harus mencukupi sesi kita kali ini, dan semoga nanti ada sesi kedua ya kan. Kalau ramai sesi 2 part 2 ya kan. Biasanya kan gitu kan kalau di TikTok. Oke, sebelum kita tutup nih sesi kita ya Sobat Theo, saya akan meminta dua narasumber yang luar biasa ini untuk memberikan closing statement-nya. Silahkan Mbak Cita dulu. Oke, jadi closing ya. Oke. Udah closing. Oke, jadi buat Sobat Theo di rumah dimanapun berada, saran saya, pesan-pesan nih dari aku, buat teman-teman wajib banget untuk mengetahui, menghafal, mendalami apa itu ciri-ciri toxic relationship, karena dampaknya itu pastinya berkepanjangan dan sangat merugikan ya buat teman-teman yang mengalami hal tersebut. Nah, kalau teman-teman udah tahu ciri-cirinya, udah mendalami, udah ngerti, refleksikan kepada hubungan teman-teman, entah itu ke orang tua, sahabat, pacar, suami ya. Terus misalnya nih teman-teman memaknai bahwa hubungan itu udah toxic ya, buruan teman-teman akhiri, cut off ya, gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Cita, dan silahkan Fata Bafuri memberi closing statement. Baik, terima kasih Suster dan Kak Cita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk kita semua. Nah, dari saya mungkin saya ingin ini saja menegaskan inspirasi ya yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini. Pesan yang pertama adalah semoga dengan merenungkan Injil Yohanes tadi, Injil Yohanes 9 ayat 1-41 tadi, kiranya kita sebagai murid-murid Yesus semakin menyadari sikap yang perlu kita bangun dalam berelasi atau dalam membangun hubungan dengan sesama, yaitu membangun hubungan yang positif bagi semua orang dan berusaha menolak terjadinya hubungan yang tidak sehat di antara kita. Sebab Yesus itu sungguh-sungguh menjunjung tinggi hubungan yang sehat dan menolak terjadinya hubungan yang tidak sehat di antara kita sebagai murid-muridnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mari kita semua sebagai anak, saudara, orang tua, teman, pacar ya, atau sahabat, atau juga sebagai pelayan gereja, mari kita berusaha menjadi teman seperjalanan, teman berkarya yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga kehadiran, karya, dan pelayanan kita itu ke depannya selalu menghadirkan cinta, sukacita, dan damai bagi banyak orang. Dan syukur kepada Allah bila di tahun jubileum ini, kehadiran kita, karya dan pelayanan kita itu bisa membantu banyak orang semakin berpengharapan dalam menjalani hidup di dunia ini. Wow. Itu Suster dan Kak Cita dan teman-teman sekalian. Wah, tepuk tangan buat dua narasumber kita kali ini luar biasa. Terima kasih buat Mbak Cita yang memberikan waktu dan juga kesempatan, juga insight-nya buat kita, dan juga Father Bofri. Terima kasih atas terang iman dari kitab sucinya, sangat luas dan mendalam ya.
Semoga ini membantu buat teman-teman semua. Dan terima kasih buat Sobat Theo yang sudah mendengarkan podcast kita sampai detik terakhir ini. Oke. Semoga ini dapat berkenan dan juga dapat bermanfaat bagi hubungan yang sehat. Dan jangan lupa membagikan podcast ini untuk teman-teman yang kiranya membutuhkan insight-insight sebagaimana harus membangun hidup yang sehat secara khusus dalam relasi yang sehat, bukan toxic relationship. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya, dan juga ingat tetap jaga hati, pikiran, dan hidup dalam kasih yang sejati. Tuhan memberkati. Bye-bye. Dadah.